Pemirsa Solo TV, nah ini di sini ada banyak orang berkerumun ini. Kita sama-sama mau belusukan. Dalam program belusukan Solo TV, kita mau lihat. Nah, kita mau melihat artefak-artefak sejarah Kota Solo. Kita akan mengunjungi beberapa rumah pangeran yang ada di sekitaran Keraton Surakarta ini. Ayo, kita akan sama-sama lihat. Kita mau bergerak sekarang. Maju, maju. Pemirsa Solo TV, ini kita rombongan belusukan ini. Kali ini kita bersama Pak Titis. Nah, ini Pak Titis. Beliau akan menjadi narasumber kita yang akan menceritakan rumah-rumah yang akan kita datangi nanti. Sejarahnya dan sebagainya tentang rumah-rumah pangeran yang akan kita datangi. Tapi ya itu tadi yang diceritakan ini rumah-rumah pangeran yang kita datangi. Rumah Pangeran Charles kita tidak bicarakan ya. Terlalu jauh Inggris sih. Monggo silahkan kita lewat sini ya, belok kiri saja ya, karena belok kanan tembok ya. Pemirsa, menurut Pak Titis, bangunan ini bekas pabrik batik ya. Jadi yang batik di sini tuh abdi dalam Keraton Kasunanan. Ini bangunannya. Kalau di sebelah sana itu kayaknya fosil becak. Ya asik ya. Makanya air-air di dalam sumur-sumur dalam keraton itu, termasuk yang di sekitar sini ini, kalau diuji lab mungkin lebih bagus dari kualitasnya lebih bagus dari air kemasan itu. Bisa lebih jernih. Dan kalau tidak salah yang di dalam itu pernah diuji lab 3 kali dan hasilnya memang lebih bagus. Saya tadi kata Pak Titis itu air di lingkungan keraton ini lebih jernih. Karena memang lebih bagus kualitasnya. Pemirsa, tadi kita belusuk-belusuk toh, nah, lewat jalur-jalur kecil, ternyata kita itu sampai ke bagian belakang dalam Sasono Mulyo. Kita masuk di sini. Suwapraja, iya, daerah Suwapraja itu dibekukan pada tahun 50 pada waktu pemerintahan Syahrir. Ketika ibu kota dipindahkan ke Jogja pada masa revolusi itu kan karena ibu kota antar kelompok pergerakan itu masih ini ya banyak persaingan, banyak ini saling berebut kekuasaan. Karena ibu kota ada di Jogja, otomatis kelompok pergerakan itu juga mencari basis-basis pergerakan di sekitar Jogja kan. Nah, yang dipilih Solo, sehingga Solo dikatakan sebagai kota oposisi. Dan saat itulah daerah istimewa Suwapraja itu dibekukan. Dibekukan atau dicabut? Dibekukan sementara, belum dicabut sampai sekarang juga belum dicabut. Oh, sekarang belum dicabut, belum ada surat pencabutan gitu juga. Jadi tadi Pak Titis tidak hanya bicara tentang dalam pangeran ini, tapi juga menceritakan sejarahnya. Dulu ternyata itu Keraton Kasunanan itu justru lebih awal menyatakan diri bergabung dengan negara Indonesia. Kita sekarang mau masuk ke dalam Sasono Mulyo. Ini pendoponya ini. Para pemirsa belusukan Solo, kali ini kita berada di dalam Sasono Mulyo dan sangat menarik pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan beliau, narasumber kita. Beliau adalah Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo yang akrab dipanggil sebagai Gusti Dipo. Dan dalam kesempatan kali ini kita bisa berkeliling dan Gusti Dipo akan menceritakan tentang dalam Sasono Mulyo ini. Baik, kita akan mulai untuk melihat ya. Iya. Terima Mari, kasih. pemirsa. Ya. Jadi kita ini di posisi namanya gazebo. Gazebo. Ya. Gazebo itu dipergunakan untuk
kegiatan-kegiatan sebagai selingan tambahan. Oh iya, iya. Jadi misalnya bahwa karena masyarakat zaman mulai berdirinya keraton ini, kita juga tahu ada beberapa warga negara asing. Gitu. Juga kegiatan untuk kegiatan misalnya kaitannya dengan kesenian-kesenian, tapi di luar standarisasi daripada aktivitas budaya Jawa misalnya. Nah, gazebo ini adalah juga sebagian daripada untuk kegiatan itu, mungkin musik kalau sekarang gitu ya. musik Biasanya itu. musik-musik barat itu atau? Ya, Oh, iya. begitu. Tapi juga ini merupakan juga aksesoris atau tambahan bangunan yang tidak semua dalam Pangeranan juga punya, kan gitu. Apa ini yang kemudian juga disebut sebagai kunjungan itu ya? Nah, nanti kalau kunjungan ini sebenarnya, Oh, sebenarnya di situ. ini kunjungan. Hmm. Ya. Kunjungan atau boleh dikatakan dalam bahasa Jawa topengan. Topengan. Ya, Jadi kalau ini memang gazebo, Ye, kemudian yang sebelah ini topengan. topengan. Ya. Oh, gitu ya. Kalau sekarang ke bahasa sekarang kan bahasa topengan itu mungkin sudah banyak yang juga kenal. Tapi kalau aslinya itu kan sebenarnya kan karpol, untuk setiap orang datang dijemput akan pergi kan biasanya lewat Oh iya. ini namanya topengan gitu. Oke. Ngaten. Turunnya tamu kan ada di Betul, sini. ya, gitu. Nah, biasanya struktur bangunan Jawa itu tata ruangnya berbeda-beda, gitu. Nah, untuk dalam Pangeranan ini, seperti dalam Sasonomoyo ini ada pendopo, ada peringgitan, ada dalam, kemudian nanti juga ada gandok, itu ada sentong kiwa, sentong tengen, gadri dan sebagainya. Nah, ini adalah joglo Jawa secara tradisional dengan pakai soko guru. Oh, gitu Ya, ya. biasanya soko gurunya hitungannya 4 toh. Ya. Ini kan soko guru 4. Itu. Dan rumah ini atau dalam Sasonomulyo ini dibangun sebetulnya awal daripada ketika akan mendirikan Keraton Surakarta. Ada 3 bangunan utama, yaitu dalam Purwo Hamijayan, Surya Mijayan. Purwo, Oh, Purwo Hamijayan. Purwo Hamijayan, Surya Hamijayan, Sasonomulyo, salah satu lagi dalam Moyo Kusuman. Woyok Suman. Itu dalam yang pada saat mulai keraton akan dibangun sampai dibangun ini untuk persiapan dulu. Itu sebelum untuk semua warga keraton masuk ke dalam keraton. Pemirsa, ternyata Betul. bangunannya cukup tua ya. Sebelum keraton dibuat Malah sudah ada. sudah ada Iya. malah. Wah. Nah, Jadi tahun berapa kira-kira Gusti? jadi bangunan ini sekitar justru tahun abad 17, Oh, tapi mestinya kan di sini 1745. ya. Ya, jadi sebelumnya kurang lebih jarak waktu itu belum ketemu bangun keraton itu berapa tahun kita juga belum ketemu sampai hari ini berapa tahun gitu. Tapi yang jelas tahun 1745 tanggal 17 Februari maka keraton diresmikan secara berdiri. Tapi kan bukan hanya berdiri begini mestinya. Kan secara struktural dibangun diawali dengan berbagai macam yang sama kan begitu. Nah, kemudian perkembangan dalam Sasonomulyo itu yang jelas secara sejarah diagem atau dipakai oleh putra dalem ingkang sinun Pakubono keempat yang tertua, yaitu Pangeran Hangabei atau Kanjeng Gusti Pangeran Hangabei, yang kemudian beliau menjadi Pakubono ke-8. Itu. Jadi dulu dalam ini apakah namanya juga dari dulu Sasonomulyo atau Nah, sebetulnya dulu dalam ini beberapa kali namanya berubah, berubah? Oh, iya. yaitu dengan nama dulu adalah Dalem Ngabian. Pertamanya itu. Iya, Dalem Ngabian. Kemudian dalam itu istilahnya Kanjeng Gusti Hangabei kemudian menjadi Pakubono ke-8. Dari masa longgar itu terus terang tulisan mengenai dalam Sasonomulyo belum ketemu sampai sekarang. Hanya ketika Pakubono ke-10 ketemu lagi. Kemudian, ya. Tetapi Pakubono 10 dalam Sasonomulyo ini diagem atau dipakai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Hangabei, tetapi bukan di dalamnya ini saja, malah membangun Lojen Sasonomulyo. Kalau ini sudah pernah mengalami renovasi? Kalau renovasinya sudah beberapa. Misalnya renovasi dari lantai. Lantai aslinya tidak begini, Oh iya. jadi aslinya jubin. Oh Ya, iya. ini tegel ya, Ya, ini sudah tegel. jubin gitu, aslinya begitu. Terus warna cat. Oh iya. Jadi mengenal cat itu sekitar baru abad sekitar 19 secara maksimal, ketika zaman Pakubono dulu banyak. Maka
bangunan-bangunan yang dulu dipakai sogo namanya, Sogo, itu iya. berubah Sogo menjadi itu artinya yang juga dipakai untuk batik juga itu sehari itu. semacam itu. Oh, iya, Terus namanya juga itu. pelitur coklat warna atau warna asli kayu. Warna kayu. Warna asli kayu itu. Nah, sekarang Di sini dulu pakai pakai warna asli kayu Oh, iya. itu. Nah, kemudian dicat. dicat itu. Ini sekarang sudah cat baru. Gitu. Hmm. Terus atapnya. Atap aslinya itu sebetulnya sirap. Sirap itu ya. Iya. Dari kayu jati juga. Kayu jati semua gitu. Nah, ini sekarang sudah diganti sebagian sirap, sebagian genteng tapi juga ditutup seng. Mengapa begitu? Karena lebih awet ternyata gitu, seng. iya. Dan keraton sebagian pada waktu itu termasuk sebelum terbakar seperti bangunan museum itu kan semua sudah pakai seng. Seng. Jadi ketika kita mau mengganti juga kita melihat aspek preservasi dan konservasi bangunan dari misalnya kalau kaitannya dengan undang-undang cagar budaya misalnya. Jadi supaya tidak juga menyalahi karena keraton pun juga pakai penutup seng. Itu penutup itu sifatnya sebagian permanen, sebagian juga untuk hanya sementara. Seperti di sini ini hanya sifatnya sementara gitu. Ngaten. Kemudian ini peringgitan. Peringgitan. Mengapa dinamakan peringgitan? Itu biasanya kembali kepada kegiatan setiap dalam pangeran pahan keraton itu ada 5 fungsi, yaitu tempat upacara. Satu. Nah, tempat upacara salah satu upacara itu biasanya kegiatan-kegiatan itu mengadakan wayangan. Oh, iya. Atau melihat ringgit itu tadi. Pada waktu itu ringgitnya adalah kalau dulu namanya wayang beber, Oh, iya, sebelumnya itu. kemudian wayang kulit. Iya. Itu di sini tempatnya. Kalau dulunya gimana wayang itu, Gus? Ya. Apakah penontonnya di sebelah sini atau di Sini dua. Jadi ini yang gebernya masih di sini. Kopernya di sini ya? Iya, gebernya di sini. Iya. Kemudian penontonnya di sini, yang main dalam madep sana. Karena melihat bayangannya itu, Oh iya. karena si blencong itu yang lampu Iya, itu kan dari sana. Oh, gitu. Dalangnya madep ke sana, yang menonton dari Penonton sini. di sini. Oh. Iya. Nah, sekarang kan orang melihat kan malah terbalik, Langsung di dari sana belakangnya, bisa, dari sini juga bisa. Ya. Setelah ingkang sinuwun Pakubono 11, Oh, setelah 11 ya itu kosong. Kemudian sebagian dalam itu dipergunakan beberapa keluarga raja. Gitu. Nah, tetapi pada tahun 1965 Iya. bangunan ini pernah dipinjam untuk semacam tahanan. Oh gitu. Itu tahun 65. Tahun 65 Ya. zaman waktu gegeran Di itu ya. Gegeran itu. Kemudian tahun 70 hanya 5 tahun lah sekitar kosong. Kemudian difungsikan kembali tempat untuk kegiatan upacara perkawinan. Oh gitu. Itu. Nah, sesudah itu tahun 74-75 itu mulai dibangun, dibentuk format baru, fungsinya dirubah menjadi PKJT, Oh iya. Pusat Kesenian Jawa Tengah, di mana pada waktu itu ada ASKI, Ya. ya, Akademi Seni Karawitan Indonesia, Jadi pusatnya. itu cikal bakal yang kemudian sekarang jadi isi itu ya. Ye. Jadi bagaimana kita ketahui bahwa susunan ruang, tata ruang bangunan Jawa itu tadi baru menyampaikan kegiatan yang pendopo untuk upacara. Ini sekarang kita sampai ke dalam. Ke dalam ya. Gitu. Biasanya dalam itu ada untuk bangunan tengah namanya kerobongan. Gitu. Nah, fungsinya ini memang sebagai kegiatan untuk kalau perkawinan itu toto coro kerobongan misalnya kan pernah dengar begitu, pelamin pengantin itu di tengah itu. Nah, yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu biasanya untuk kamar calon pengantin. Yang sebagai sentong kanan kiri itu ya. Nah, gitu kan gitu. Nah, ini dalam ini fungsinya kalau dalam suatu perkawinan memang kegiatannya ada upacara di depan kerobongan. Itu umpama kacar kucur kan gitu. Kemudian istilahnya kalau terakhir wayang perkawinan itu tilek pitik ada bahasa gitu. Terus toto coro sungkeman ngabekten bagi pengantin kepada sesepuh itu, bukan kepada sinuwun. Sinuwun di pendopo gitu. Kalau sungkemannya. Kalau ini hanya sesepuh-sesepuh yang ditunjuk untuk ngabekten di sini gitu, atau hormat gitu. Nah, kalau untuk kegiatan persemayaman atau beliau-beliau yang wafat atau meninggal di sebelah kanan ini, di depan sini dipasang. Yang pernah melangsungkan pernikahan di Sasonomo ya. Ini banyak, hampir semua yang sesudah tidak menggunakan kepatian itu semua putra-putra dalem
yang Pakubono ke-10, Ya. ke-11, ke-12 terutama Ya. banyak yang Oh, kawin di sini. jadi memang wilayah privat ya dalam. Sudah dalam- ya, ini memang termasuk area privatnya begitu. Ya. Kalau di rumah Jawa biasanya di belakang kerobongan itu kemudian ada apa tempat pusaka. Ya, Di Sasono Mulyo juga masih begitu? ada. Jadi di sebelah ruang itu ada pintu 2 Jadi, di belakangnya itu. Makanya saya menyampaikan fungsi rumah Jawa atau rumah pangeran atau keraton itu biasanya ada 5 fungsi. Iya. Tempat untuk upacara atau memang tempat tinggal. Iya. Kemudian yang ketiga tempat untuk menyimpan pusaka itu Iya. tadi. Kemudian yang keempat itu tempat untuk kegiatan yang sifatnya ya spiritual, Iya. meditasi. Nah, yang kelima untuk kegiatan yang pendukung seperti saya yang kiri kanan itu. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar beberapa penjelasan dari Gusti Dipo dan termasuk Sasono Mulyo ini salah satu situs sejarah pendirian perguruan tinggi seni yang sekarang ada di Solo juga. Dulu disebutnya PKJT dibilangnya begitu. Proyek Kesenian Jawa Tengah dan kemudian menjadi ASKI menjadi STSI dan kemudian ISI. Ini adalah saksi pendirian itu. Nah, kita bisa tanya lagi pada Gusti Dipo tentang sejarah ASKI itu. Jadi ketika pusat kesenian Jawa Tengah PKJT dipusatkan di Surakarta, ada 2 hal yang dijadikan embrionya untuk dari sini awal berdirinya STSI, kemudian jadi ISI, kemudian TBS, Ya. Taman Oh iya, Budaya TBS Surakarta, juga, ya, betul. dulu juga Taman Budaya Jawa Tengah kan begitu, jadi Taman Budaya Surakarta, jadi Taman Budaya awalnya dari sini, termasuk di dalam Sasono Mulyo ini dan pendopo ini semua dipergunakan Ini semua, ya. untuk latihan, tari, gerak, gending, sastra, baca, juga Teater juga ya. teater. Jadi pendopo ini menjadi saksi juga munculnya Gagrag Sasono Mulyan itu ya, Gus ya. Iya, jadi karena banyak kreativitas baru sebetulnya. Jadi Sasono Mulyo ini juga ketika PKJT didirikan tujuannya untuk bagaimana menggali budaya Jawa, Ya. terutama dalam kaitannya adalah seni tari dan karawitannya, tapi juga membentuk kreativitas. Iya. Nah, sampai tadi disebutkan bisa ini Gagrag Sasono Mulyo gitu, atau katakanlah tadi Mazhab Sasono Mulyo karena memang banyak para ahli-ahli sekarang yang menjadi tokoh-tokoh itu ya. kesenian seperti doktor, Ya. seperti siapa almarhum, Ya. sebagian juga itu Ya. sekarang kan itu ada semua lebih banyak lahir Di sini. sini gitu. Lojen ini dibangun baru sekitar abad 19. Oh iya. Kalau ini kan sekitar abad 17, kemudian 18 lah, 17 18. Ya. Gitu. Tepatnya ketika Pangeran Hanggabe itu zaman Pakubono ke-10, putra Pakubono ke-11. Sekarang kita tiba di yang namanya dalam Lojen Sasono Mulyo. Lojen Sasono. Dalam Lojen Sasono Mulyo ini Iya. dibangun kurang lebih 100 tahun sudah dalam Sasono Mulyo itu. Tepatnya sekitar abad 19 ketika putra dalam ingkang Sinun Pakubono ke-10, yaitu Pangeran Hanggabe menempati tempat tinggal dalam Lojen ini. Gitu. Dan Pakubono ke-12 itu juga lahir di dalam Lojen ini, Lojen Sasono Mulyo. Nah, setelah itu tadi kaitannya dengan PKJT, Pak Gendon Ya. itu menempati tempat di sini. Itu setelah kosong lama atau? Kosong lama. Oh iya. Jadi sesudah tahun 71 ketika untuk pernikahan kakak saya Gusti Kanjeng Ratu Walid, Iya. terus kosong. Iya. Kemudian mulai tahun 70-an, 75 itu kan sudah mulai mendirikan PKJT itu. Nah, Pak Gendon bertempat tinggalnya di sini. Gitu. Setelah PKJT pindah ke Kentingan, kosong kembali. Nah, tahun 2000, kemudian Sinuwun Pakubono ke-12, Sawarga ndhawuhi saya untuk saya bertempat tinggal, menunggu atau menempati dalam di sini. Sekalian untuk merawat kan gitu. Berarti ya sempat lama kosong dari tahun Betul, 70-an sekitar ke 20 tahun loh 20 lebih. Jadi
rumah ini ternyata menyimpan sejarah panjang ya. Ya, memang ada, kalau beliau-beliau yang ini sesepuh itu sudah perso, misalnya bahwa keistimewaan dalam Sasono Mulyo itu pernah ditempati calon raja 3. Oh iya, iya. Kemudian yaitu Pakubono ke-8, Pakubono 11, kemudian Pakubono ke-12. Jadi pernah ditempati calon raja, tapi juga putra raja, cucu raja, kemudian jadi putra raja. Jadi Sinuwun Pakubono ke-12 kan pernah menjadi cucu Pakubono 12, Pakubono 10. Setelah jadi cucu, jadi putra dalam Pakubono 11. Setelah jadi putra dalam Pakubono 11, kemudian jadi Pakubono 12. Wah, pemirsa, ini panjang sekali ternyata sejarah Sasono Mulyo, dan ternyata tidak sepele kisah-kisah sejarah yang pernah terjadi di tempat ini, di dalam Sasono Mulyo. Dari mulai tadi sudah diceritakan oleh Gusti Dipo, 3 calon raja pernah menempati Sasono Mulyo, khususnya Lojen ini. Dan kemudian juga pernah ada embrio pusat kesenian di Surakarta, baik itu Taman Budaya dan juga kemudian Pendidikan Tinggi Seni di Solo, itu juga lahir di tempat ini. Dan dalam Sasono Mulyo ini cukup terawat sampai sekarang. Nah, saya terima kasih sekali Gusti sudah dapat banyak informasi tentang dalam Sasono Mulyo ini. Iya. Ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih. Nanti mudah-mudahan Solo TV ini benar-benar bisa menjiwai masyarakat Solo, menjadi aset